Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 sesuai dengan arahan beliau Bapak Dr. Mulyono, SSI MKOM, selaku pengampu mata kuliah Technopreneurship. Kami kelompok 2 akan menganalisa terkait dengan bisnis startup pada keripik kentang. Kami ada 5 orang, 5 anggota ini. Yang pertama adalah Mas Salim Prabowo, yang kedua Mbak Indah Sri Suwartini, yang ketiga saya sendiri Nuradi, yang keempat Mas Teto Winarso, dan yang kelima adalah Mbak Nyayu Siti Zahra. Baik, eh, dalam kesempatan ini terkait dengan produk olahan kentang, itu produk ini berfokus pada cemilan, yaitu berupa keripik atau olahan-olahan lainnya. Kemudian, kenapa kami memilih produk ini? Karena produk ini pada dasarnya adalah masih sedikitnya orang yang membuat olahan dari kentang ini yang berupa keripik kentang. Kemudian jenis keripik ini ada 7 varian rasa, yaitu original, balado, ekstra pedas, BBQ, dan rumput laut. Kemudian jenis yang ini terkait dengan olahan kentang ini harapannya adalah bisa memberikan solusi di masa mendatang, karena jenis ini dapat dikembangkan dalam olahan atau jenis selain dari keripik itu sendiri. Kemudian selain itu, produk ini juga diharapkan bisa menciptakan dan bisa menembus pasar yang diinginkan perusahaan dengan melihat kebutuhan pelanggan. Kemudian terkait dengan bisnis ini dijalankan karena sekarang era digitalisasi, maka nanti akan kita kembangkan melalui media sosial, diantaranya Facebook, Twitter, Instagram, Shopee, Tokopedia, TikTok, dan lain-lainnya. Dan tidak kalah pentingnya, kami juga menggunakan web yang insya Allah nanti akan bisa lebih terjangkau, lebih luas lagi oleh media ataupun khalayak umum. Itu awalan dari kami. Untuk selanjutnya, monggo yang lain Mas Tio atau Mbak Indah. Terima kasih melanjutkan paparan kelompok 2. Di sini kami akan memulai membahas mengenai bisnis yang diawali dengan startup di produk olahan kentang ini. Tentunya dengan adanya perusahaan harus mempunyai tujuan dalam mencapai target dari perusahaan tersebut, yaitu melalui visi dan misi perusahaan yang jelas. Tanpa adanya visi dan misi yang jelas, maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai dengan maksimal. Mungkin di set selanjutnya yaitu tentang strategi awal dalam pelaksanaan startup produk olahan kentang. Yang pertama yaitu membentuk visi strategis arah organisasi. Setiap bisnis tentu harus memiliki visi yang jelas agar kegiatan bisnis yang dilaksanakan ataupun yang sedang berjalan tetap berada jalan yang benar. Ini membentuk visi strategis arah organisasi penting dilakukan guna sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu nomor 2, mengumpulkan informasi dan menganalisa. Strategi ini dapat menghimpun informasi terkait kondisi pasar, ekonomi negara, inovasi bisnis kompetitor, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya nomor 3 yaitu merumuskan pilihan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada tahap ini perusahaan diharapkan dapat membuat faktor-faktor keberhasilan atau kunci keberhasilan yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Selanjutnya nomor 4 yaitu strategi mengeksekusi strategi yang dipilih secara efisien dan efektif. Implementasi strategi ini melibatkan pengalokasian sumber daya dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan agar sesuai dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan. Pada tahap ini akan melibatkan perencanaan dan koordinasi aktivitas perusahaan serta komunikasi strategi kepada seluruh pihak yang terlibat. Selanjutnya yang nomor 5 atau yang terakhir yaitu mengevaluasi efektivitas strategi dan dampaknya terhadap kinerja bisnis.
Evaluasi dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan strategi dan menentukan apakah diperlukan perubahan atau perbaikan. Namun untuk bagian yang memang berjalan dengan lancar dapat dipertahankan. Demikian ada beberapa strategi-strategi untuk memulai pengawalan di startup. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bu Indasi Suwartini, monggo. Baik, terima kasih untuk slide selanjutnya yaitu visi dan misi dari Kentangku. Visinya menjadi jaringan distribusi retail produk cemilan yang terintegrasi secara kompetitif di Indonesia dan memberdayakan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan serta harapan-harapan daripada pelanggannya. Kemudian untuk misinya yaitu memenuhi berbagai kebutuhan serta harapan pelanggan yang berfokus pada produk dan layanan yang berkualitas tinggi, mengembangkan semangat serta keterampilan kewirausahaan di perusahaan dan masyarakat, serta menjadi yang terbaik di semua tindakan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu analisis pasar pada produk Kentangku meliputi dua analisis, yaitu yang pertama analisis primer dan yang kedua analisis pasar sekunder. Yang pertama analisis pasar primer dilakukan guna mengetahui informasi baik secara langsung maupun secara online. Analisis ini guna mendapatkan informasi kemampuan pelanggan dalam daya beli dan mengetahui perspektif pelanggan terhadap brand produk yang diproduksi serta guna peningkatan dalam pelayanan. Untuk analisis pasar sekundernya, melalui analisis ini akan didapatkan informasi seputar nilai pasar industri tertentu, situasi serta proyeksi pertumbuhan masa depan hingga tren dan teknologi tertentu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Ali, monggo silakan. Baik, kami lanjutkan untuk segmentasi pasar dari olahan kentang. Ya, terlebih dahulu pengertian segmentasi pasar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar ke dalam kelompok berbeda yang ditujukan untuk melakukan pemasaran sesuai karakteristik kebutuhan serta keinginannya masing-masing. Nah, lanjut saja, secara umum terdapat 4 jenis segmentasi pasar, yakni yang pertama segmentasi perilaku yang mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, kemudian loyalitas serta penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan. Yang kedua, segmentasi demografis di mana pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, segmentasi psikografis lebih cenderung berhubungan dengan aspek psikologis pelanggan. Kemudian yang keempat, segmentasi geografis, yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi, seperti tempat tinggal. Segmentasi satu ini tentu tidak kalah penting dari yang lainnya, mengingat kebutuhan maupun kegunaan suatu produk dan jasa selalu akan berbeda-beda tergantung pada lokasi, keadaan, maupun cuacanya. Next, selanjutnya, dalam analisis SWOT pada startup keripik kentangku, nah itu ada bagiannya yang dapat dijelaskan selanjutnya di ST strategis. Next, selanjutnya, membuat brand baru dengan sedikitnya produk keripik kentang yang beredar di masyarakat dan menjadi produk pembeda di antara kompetitor atau toko yang sudah lama berdiri atau dikenal di masyarakat luas. Biji strategis keripik kentang yang belum dikenal di khalayak umum, maka perlu dipersiapkan rencana pembuatan iklan melalui media promosi yang sebagaimana sudah disampaikan tadi di awal, melalui IG, Facebook, TikTok, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kemudian sesuai dengan target sehingga dapat memperkenalkan keripik kentang ke khalayak umum dan mampu bersaing dengan kompetitornya. Next, itu ada bagian struktur 9 blok bisnis model kanvas pada keripik kentang. Itu seperti itu penjelasannya. Value proportion keripik kentang menawarkan produk cemilan yang memiliki berbagai manfaat sehingga customer akan mendapatkan manfaat dari kentang goreng ketika mengkonsumsinya. Channel and customer relationship merupakan elemen yang saling berkaitan. Channel sebagai komponen yang menyiapkan sarana berupa media online, pemain, dan lain-lain. Dengan media tersebut akan mendapatkan customer dan saluran customer relationship ini sebagai cara untuk menjaga komunikasi kepada customer.
Revenue streams and key activities. Ya, ini berperan dalam memperoleh pendapatan yang berlebih ya dengan berbagai upaya dalam penyajian produk dengan melihat faktor efektif dan efisiennya. Nah, kemudian key activities-nya itu sebagai tindak lanjut dalam pemasaran, pemilihan, dan pemanfaatan produk. Key resource merupakan sumber daya yang dibutuhkan sebuah usaha, baik berupa sumber daya manusia, kebutuhan akan bahan peralatan. Nah, sumber daya manusia ini harus mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Gitu. Kemudian key partnership ini akan mengambil keputusan siapa saja yang akan dijadikan partner dalam menjalankan sebuah usaha itu. Kemudian cost struktur itu pengelolaan keuangannya dalam pelaksanaan sebuah usaha yang mencakup biaya pegawai, produksi, peralatan mesin, dan sebagainya. Ya. Kemudian dalam pemenuhan biaya produksi dan yang lainnya dapat dilakukan penawaran kepada investor untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan Ibu Nyanyi Siti Zahra. Monggo. Unmute dulu Bu, mute. Baik, selanjutnya slide berikutnya pemanfaatan kemajuan teknologi dalam pemasaran. Di sini ada 4 media sosial yang bisa dilihat. Yang pertama itu melalui link https://google.com/view keripik kentang Q tentang saya. Yang kedua ada TikTok. Yang ketiga IG atas namanya Nur Hadi 1032, .angq. Yang keempat Tokopedia dengan nama Cemilan Keripik Kentang. Kesimpulannya dari semua dari awal tadi, startup olahan kentang berupa keripik kentang dengan brand Kentang Q merupakan produk cemilan yang jarang diproduksi oleh UMKM di Indonesia. Sehingga terobosan olahan kentang berupa keripik merupakan suatu produk yang harus dipromosikan melalui media-media sosial yang sekarang ada. Sehingga produk ini akan cepat tersampaikan kepada masyarakat. Harapannya ke depan adalah dapat memenuhi keinginan masyarakat akan aneka macam cemilan yang bisa dinikmati dan dapat meramaikan dengan persaingan di pasar nasional dan internasional. Berikut contoh produk dari keripik kentang Q. Bisa dilihat. Demikian, terima kasih Bapak. Demikian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.